Baik kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya kawan-kawan. Nah, sesuai janji saya akan mengulas impresi berkendara dan fitur-fitur yang dimiliki oleh sepeda ini secara lengkap. Ikuti saya sampai dengan selesai. Mari kita rasakan sensasi berkendara di jalan raya ya kawan-kawan. Tepat hari ini sore hari ya, hari Minggu. Nah, saya mencoba merasakan, mencoba menikmati dan membagikan ke kawan-kawan bagaimana sensasinya berkendara dengan menggunakan sepeda ini. Nah, yang saya rasakan hanya mendengarkan suara ban dengan kendaraan di sekitar kita saja kawan-kawan. Nah, sementara shockbreakernya cukup keras ya, tapi kalau misalkan ada tunggangan ini cukup lembut. Dan sepeda listrik Volta saya gunakan rutin selama kurang lebih 7 hari mulai dari pertama kali di Pinang. Nah, rasanya sepeda ini tidak ada masalah, cuma memang ketika kita melewati jalan yang cukup jelek, ini getarannya cukup terasa. Ditambah suara getaran atau guncangan bagasi belakang ketika melewati jalan yang rusak. Nah, saat ini saya masuk ke halaman kantor Bupati Ketapang kawan-kawan. Ayo melaju. Ya, di sini setiap sore, nah tempat warga Ketapang berolahraga dan ada sepeda listrik yang disewakan kawan-kawan. Lumayan harganya 1 jam 50.000. Nah, ini anak di depan saya. Nah, menyewa sepeda listrik dan sepuasnya dimainkan. Sepeda listrik Volta 301 yang saya tunggangi sekarang, seperti video sebelumnya dikatakan bahwa ini adalah buatan dalam negeri dengan dilabeli stiker bangga buatan Indonesia. Namun faktanya ternyata dari beberapa komentar di YouTube saya mengatakan bahwa memang ini buatan Indonesia, dalam arti pabrikannya di Indonesia, izinnya ada memang perusahaan Indonesia dan manufacturingnya di Indonesia atau dirakitnya di Indonesia, tapi komponen-komponennya masih impor dari negara Cina. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang bisa menjelaskan dengan fakta demikian, kenapa kira-kira sepeda ini di branding atau dilabeli bangga buatan Indonesia, sebagaimana di stiker yang tertempel di sepeda motor ini. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Senyap sekali suaranya. Sungguh yang hanya terdengar cuma suara ban ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya akan mencari lokasi yang nyaman untuk kita melakukan review atau penjelasan terkait fitur-fitur dari sepeda Volta 301. Ya, ini remote dari sepeda ini kawan-kawan. Tergantung di kunci tempat on off-nya ya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menghidupkan sepeda Volta ini dengan cara menggunakan anak kuncinya. Nah, setelah nyala tertulis P di situ ya kawan-kawan. Perlu kita perhatikan bahwa ini bisa kita matikan dengan menggunakan kunci. Dan untuk pengamannya kita bisa kunci stang seperti ini. Nah, kunci stang telah on sehingga apa? Motor ini tidak bisa digerakkan stangnya. Nah, untuk pengaman yang kedua, kita menggunakan remote kunci ya. Tekan tombol kunci pada remote sehingga motor ini menjalankan fitur keamanan anti maling. Seperti ini kawan-kawan. Ya, ketika alarm bunyi, maka motor tidak akan bergerak, ban belakangnya melekat, susah sekali digerakkan. Sehingga apa? Ini akan menghambat dari niatan buruk orang yang akan mencuri motor ini. Nah, kita matikan dengan menggunakan gembok terbuka. Selanjutnya, kalau kita lupa menyimpan motor, tekan saja tombolnya dan maka motor akan berbunyi. Kemudian, motor ini bisa dinyalakan dengan remote. Tekan tanda petir 2 kali dan keluar huruf P. Nah, P ini harus kita pencet dulu P-nya. Nah, di klakson sebelah kanan sehingga standby speedometer 0 km dan tulisan hijau ready.
Atau ketika sedang posisi P atau parking, kita tarik dulu remnya sehingga posisi ready untuk digunakan. Nah, ketika dalam posisi P, motor tidak bisa digas ya kawan-kawan. Nah, ada 3 tombol pengatur kecepatan. Nah, angka 1 kita lihat maksimalnya di 24, 25. Nah, ketika kita jadikan pada posisi 2, maka bertambah sampai 33 kawan-kawan. Lanjut, ketika kita fullkan di posisi ketiga, maka mencapai maksimal 42, 43. Kalau full baterai 45 biasanya seperti itu. Nah, ini salah satu fitur yang dimiliki pada posisi rem. Ketika kita rem dalam posisi tuas sedang ditarik atau dalam situasi gas sedang ditarik, nah rem ditekan maka otomatis ban pun berhenti. Seperti itu. Nah, ini kita gas, kita tarik rem, berhenti seperti ini ya kawan-kawan. Menarik. Lanjut, bagaimana posisi berkendara saya atau ergonomisnya menggunakan sepeda listrik Volta. Saya 172 cm, seperti ini kira-kira. Deknya tinggi meskipun sepedanya cukup kecil. Nah, seperti ini kaki, jadi siku-sikunya tidak rata, tapi lebih tertekuk dan cenderung lebih naik ke atas lututnya, sehingga berkendara dengan waktu yang cukup lama akan terasa relatif merasakan pegal. Oh iya, saya lupa, sepeda ini bisa mundur. Lihat. Bagaimana caranya untuk bisa mundur seperti tadi? Nah, kita lihat sama-sama ya kawan-kawan. Di stang sebelah kiri ada tombol R dan klakson. Kita tekan R dan tahan sampai indikator huruf A. Sambil ditahan kita gas dan kendaraan pun bergerak mundur. Enak buat mengeluarkan kendaraan dari tempat parkir. Hihi. Nah, ini lebih jelas posisi berkendara saya. Kita lihat deknya tinggi sehingga kaki saya cukup menekuk dan agak dilebarkan. Lama-kelamaan cukup pegal juga ya. Apalagi kalau tingginya mungkin lebih dari tinggi badan seperti saya yang 172 cm. Mungkin kendaraan ini cocok untuk ya tingginya mungkin 150, 165 begitu kira-kira. Nah, untuk mensiasati, kadang kaki saya letakkan di pedalnya kawan-kawan, sedikit rileks ya. Jadi kaki posisi agak melebar dan agak terturun sehingga lutut dan pinggang tidak begitu merasakan ketegangan dalam berkendara. Ya, lanjut, kita coba matikan kontaknya. Kita jadikan motor ini, sepeda listrik ini off, dan kita fungsikan seperti apa pedalnya yang digunakan ketika kehabisan baterai supaya tetap bisa nyampe ke tempat tujuan. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, rendah sekali dengan posisi yang tidak pas untuk bersepeda jarak jauh. Mungkin memang tidak cocok untuk full engkol. Nah, akan tetapi ini cukup melelahkan untuk kita engkol dengan waktu yang cukup panjang. Nah, tidak recommended ya untuk selalu diengkol. Nah, inilah tampilan menyeluruh ya kawan-kawan. Bentuknya unik, warna menarik, mungil, cantik. Cocok untuk digunakan istri juga ke pasar dan mengantar anak sekolah. Nah, selanjutnya yang penasaran dengan full speed, kita lanjut malam hari ya, karena sudah hampir azan maghrib. Kita ikuti selanjutnya bagaimana kecepatan full dengan tunggangan. Ini 124. Akhirnya tiba, kita pulang malam-malam kawan-kawan dari sore. Sampai bertemu kembali. Terima kasih telah menyaksikan sampai dengan selesai. Sehat selalu semuanya kawan-kawan. Wassalam.